Sahabat RTV, kisah asmara sudah sepatutnya berakhir bahagia. Namun tak dapat dipungkiri, kadangkala sepasang kekasih bisa berpisah bahkan berakhir tragis. Seperti yang dialami seorang pemuda yang jasadnya ditemukan tergeletak bersimbah darah di sebuah tempat pemakaman umum di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dugaan awal ia jadi korban perampokan. Namun, polisi mengungkap fakta lain bahwa ia menjadi korban pembunuhan berencana yang didalangi teman kekasihnya. Lantas, apa sebenarnya motif pelaku menghabisi nyawa korban? Selamat malam sahabat RTV, saya Stephanie Deversta akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan laporan khusus pembunuhan sadis akibat bara asmara sesama jenis. Selengkapnya di Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Sahabat RTV, warga yang tinggal di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan jasad pria yang berada di samping makam sebuah tempat pemakaman umum. Tanda tanya pun muncul, siapa pria yang tewas itu? Apakah ia tewas dirampok atau menjadi korban pembunuhan berencana? Kamis pagi 10 Februari 2022, peristiwa menggemparkan terjadi di wilayah Pesanggerahan, tepatnya di tempat pemakaman umum Kober, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Saat warga hendak beraktivitas, mereka dikagetkan oleh penemuan sesosok tubuh pria yang terbujur kaku dengan kondisi bersimbah darah akibat luka tusukan senjata tajam. Jasad pria yang masih mengenakan pakaian lengkap ini tepat berada di samping salah satu makam. Polisi pun bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan mayat. Garis polisi pun dibentangkan sebagai tanda bahwa kematian pria ini menjadi misteri yang harus diungkap. Laki-laki tersebut sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan kemudian kami melihat di situ ada 2 luka tusuk akibat benda tajam. Dari penemuan peristiwa ini kami kemudian membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan kami melakukan pengusutan serta melakukan tindakan-tindakan lain untuk mencoba berupaya untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya. Dari hasil identifikasi polisi, korban diketahui bernama Vicky Firlana, warga Hanglekir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kesehariannya, Vicky merupakan seorang koki di sebuah restoran di wilayah Puri Kembangan, Jakarta Barat. Tewasnya Vicky jelas mengejutkan sang kekasih. Apalagi sejumlah harta benda yang dibawa korban seperti ponsel, uang tunai, serta sepeda motor raib dari lokasi penemuan jasad Vicky. Untuk barang-barang korban, Mbak, apakah ada di lokasi, Mbak? Kalau yang saya lihat sih, saya belum lihat sih. Cuman dia bawa uang 2 juta lebih, handphone, motor baru, motor yang mahal. Yang tidak ada barangnya apa aja, Mbak? Semuanya kayaknya nggak ada di. Tewasnya Vicky Firlana menjadi pekerjaan rumah bagi aparat kepolisian untuk mengungkap apa yang menjadi motif di balik tewasnya korban. Apakah Vicky merupakan korban perampokan atau pembunuhan berencana yang dilakukan seseorang karena masalah pribadi? Dari Jakarta, Aji Atmoko, Turn Back Crime, RTV. Misteri tewasnya seorang pemuda yang bersimbah darah di tempat pemakaman umum di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan akhirnya terkuak. Korban bernama Vicky Firlana ternyata dibunuh oleh 2 pembunuh bayaran yang disewa oleh seorang perempuan.
Motif pembunuhan berlatar belakang asmara sesama jenis antara pelaku utama dengan pacar korban. Penemuan jasad pemuda bernama Vicky Firlana yang tergeletak bersimbah darah di tempat pemakaman umum Jalan Ulu Jami Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan jelas mengagetkan warga sekitar. Pagi yang semula tenang saat warga baru bersiap untuk beraktivitas berubah jadi mencekam. Kuat dugaan, Vicky menjadi korban pembunuhan setelah pulang dari rumah kekasihnya bernama Hilda. Semula Hilda menduga pembunuhan kekasihnya yang bekerja sebagai chef di sebuah restoran itu ada kaitannya dengan masalah utang piutang serta sepeda motor yang digadaikan kepada rekannya. Dulu dia gade motor dan dia nyewa motor orang itu. Tapi ketika urusannya kelar, itu motor bermasalah, lecet gitu. Tuh orang minta pertanggungjawaban dan STNK-nya itu ditilang polisi belum diambil. Jadi dia minta pertanggungjawabannya si Vicky ini. Namun penyelidikan polisi ternyata menguak fakta lain. Korban dibunuh oleh dua pria berinisial MYL dan DR yang merupakan pembunuh bayaran. Dengan pengawalan ketat, MYL tiba di Polres Metro Jakarta Selatan dengan luka tembak di kaki akibat mencoba melawan petugas saat akan ditangkap. MYL merupakan pelaku yang menusuk korban. Keesokan harinya polisi menangkap tersangka DR di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. DR berperan sebagai orang yang mencari eksekutor pembunuhan dan ikut mencekik korban. Dari penangkapan MYL dan DR, polisi mendapatkan nama otak pelaku pembunuhan bernama Lely Wawalih. Polisi pun bergerak cepat membekuk perempuan berusia 38 tahun ini di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Kepada polisi, Lely mengaku menyewa MYL dan DR untuk menghabisi nyawa korban dengan imbalan uang sebesar 1 juta rupiah. Lely Mawali tega menghabisi nyawa Vicky lantaran cemburu dan sakit hati teman dekat wanitanya Hilda Novianti menjalin asmara dengan korban. Sehingga dengan adanya hubungan asmara antara pacar daripada saudari LM ini sebagai pelaku utama, yaitu saudari HN yang kita jadikan saksi, dengan korban FF ini menimbulkan kecemburuan dari pelaku utama. Persoalan asmara ternyata menjadi motif utama di balik kasus pembunuhan. Rasa cemburu yang berlebihan ternyata bisa mendorong seseorang bertindak sadis menghabisi nyawa orang lain. Bahkan beberapa di antaranya dilakukan secara terencana. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku harus meringkuk di balik jeruji besi dan terancam hukuman mati. Seorang pedagang sayur menjadi saksi yang pertama menemukan jasad korban. Ikuti penelusuran tim Back Crime usai jeda berikut ini.